Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tema kajian tentang sirah nabawiyah, yaitu tentang tekanan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah kita bahas pada pertemuan yang dulu sebelumnya, tokoh-tokoh dari kaum Quraisy banyak yang melakukan intimidasi dan juga tekanan kepada beliau, bukan hanya terhadap dakwah beliau, tetapi juga tekanan kepada fisik beliau. Maka di antara tokoh-tokoh Quraisy yang menjadi perhatian Al-Quran dan menjadi di antara sebab atau latar belakang turunnya beberapa ayat suci Al-Quran, yaitu ada tokoh yang bernama Ubay bin Khalaf, kemudian juga temannya yang akrab biasanya yang membersamai Ubay itu Uqbah bin Abi Mu'aid, dan juga ada tokoh Akhnas bin Syarik. Jadi 3 tokoh inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Tentang tokoh pertama Ubay bin Khalaf ini, Ubay bin Khalaf, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW sembari membawa tulang yang rapuh. Lalu ia meremasnya dan menebarkannya ke udara. Lalu berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau mengira bahwa Allah akan membangkitkan hidup kembali tulang ini?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Benar, Allah akan mematikanmu, kemudian membangkitkanmu hidup kembali, lalu menggiringmu ke neraka." Dengan atau dari statement yang beliau sampaikan inilah dari jawaban atau semacam ada unsur ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, inilah akhirnya Allah Ta'ala menurunkan di surah Yasin atau surah 36 ayat ke-77 sampai dengan ayat ke-80. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama,
dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Ayat ke-80, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Kayu hijau ini kan kayu yang masih basah, tetapi dengan kuasa Allah Ta'ala bisa hidup ataupun bisa menyala karena disulut oleh api. Itu adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Jadi langsung Allah Ta'ala merespon tantangan yang disampaikan oleh Ubay bin Khalaf ini. Ayat di atas menjawab orang yang lupa asal-usulnya, bahwa ia telah dijadikan ada dari ketiadaan, bahwa ia diciptakan dari setetes air yang hina. Logika fitrah dan realitas sederhana bahwa air hina kemudian menjadi yang pada saat itu tidak hidup lalu menjelma menjadi makhluk hidup, dan Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk mengembalikan tulang belulang kembali menjadi hidup. Walau dahulu ayat di atas menjawab Ubay bin Khalaf dan orang yang sepertinya, namun juga berlaku pada tiap orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ini disampaikan Ibnu Katsir ya, pelajaran yang bisa kita ambil walaupun ayat ini latar belakang turunnya disebabkan tantangan yang disampaikan oleh Ubay bin Khalaf dan orang-orang seperti itu yang hidup pada zaman risalah. Tetapi ayat ini berlaku sepanjang masa. Para ulama usul fikih membuat sebuah kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari segala macam teks Al-Quran ataupun hadis itu adalah dari keumuman lafadznya, bukan semata-mata dari kekhususan sebabnya. Siapapun orang yang melakukan hal-hal yang ada kemiripan, karena yang namanya sejarah ini akan selalu berulang walaupun waktu dan tempatnya berbeda ataupun orangnya itu berbeda, tetapi perilaku-perilaku yang menentang kepada kebenaran itu ada sepanjang masa. Kemarin sebelum digelar taklim atau pengajian massal ya di Stadion Gajayana oleh Dr. Zakir Naik, itu sempat ada penolakan beberapa orang oknum yang mengatasnamakan arek Malang ya. Itu audiensi ke DPRD Kota Malang minta supaya dibatalkan acara ini. Padahal itu hanya beberapa orang mengatasnamakan komunitas arek Malang. Yang tidak setuju hanya mungkin 15 atau 25 orang saja, tetapi yang setuju tiket saat itu katanya 10.000 sudah habis terjual, dan buktinya Stadion Gajayana sudah penuh seperti itu ya. Ini menunjukkan pendukungnya sangat banyak ya. Sementara yang menolak hanya sebagian kecil. Tapi kalau yang mendukung kebenaran ini tidak tampil, maka akan mudah untuk dihasut ataupun diprovokasi oleh orang-orang yang tidak suka dengan tampilnya kebenaran ini. Ubay bin Khalaf ini pula yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, aku memiliki kuda bernama Al-Aud yang aku beri makan 12 ritel atau pound setiap hari." Artinya kuda ini dijaga betul, dirawat dengan baik. Tetapi tujuan Ubay bin Khalaf merawat kuda ini buruk, agar kelak aku bisa membunuhmu di atasnya. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, "Bal ana aqtuluk insyaallah." Bahkan akulah yang akan membunuhmu insyaallah. Ini ancaman Rasulullah, dan ternyata betul ancaman beliau. Ubay bin Khalaf ini adalah satu-satunya orang kafir yang dibunuh langsung oleh Rasulullah SAW.
Jadi Nabi itu sepanjang mengikuti perjalanan melakukan peperangan, beliau ini terjun langsung memimpin peperangan sebanyak 27 kali semasa periode Madinah. Adapun peperangan yang beliau tidak ikut itu ada 47. Jadi kalau perang yang beliau ikut namanya ghazwah, sedangkan kalau yang beliau tidak ikut namanya ma'rakah. Nah, yang ghazwah yang beliau ikut ini selama 20 atau sebanyak 27 kali itu hanya satu orang yang beliau bunuh, yang bernama Ubay bin Khalaf. Itu terjadi pada perang Uhud. Ubay sudah mengincar, sudah mencari momentum, peluang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi Rasulullah menyadari itu. Beliau sudah waspada, dan pada saat mengetahui dari jarak jauh Ubay sedang menaiki kudanya untuk memburu Nabi Muhammad SAW, langsung beliau mempersiapkan tombaknya, dan dengan lemparan yang tepat akhirnya tombak beliau ini mengenai tulang rusuk dari Ubay bin Khalaf, dan akhirnya membuat dia terluka, walaupun lukanya sebenarnya tidak begitu parah, tetapi akhirnya luka inilah yang kemudian menjadikan Ubay terbunuh, tewas pada saat perjalanan dari Madinah ke Mekah, jadi dari perang Uhud itu. Nah, itulah ya, bukti kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di sini, bal ana aqtuluka insyaallah. Bahkan aku yang membunuhmu. Kamu telah mengancamku, tapi Allah nantinya akan memberikan izin kepadaku untuk membunuhmu. Dan akhirnya terbukti ya dengan izin Allah. Walaupun pada saat perang Uhud itu kaum muslimin sempat terdesak ya pada awal-awal peperangan, karena mereka tidak mengikuti perintah Rasulullah ya, tidak komitmen untuk berjaga di Jabal Rumat atau di bukit pasukan panah ya. Mereka tergoda oleh banyaknya pasukan yang gugur dari pihak musuh, dan mereka ingin mendapatkan ghanimah secepat mungkin. Nah, maka pada saat mereka lalai turun dari bukit, itulah Khalid bin Walid yang saat itu masih memimpin pasukan kafir mengambil alih dari balik bukit dan menguasai bukit tersebut, kemudian melumpuhkan pasukan kaum muslimin. Jadi pada saat itu terdesak. Namun setelah beliau berkonsolidasi pulang ke Madinah dan tidak menunggu lama, langsung Allah Ta'ala perintahkan untuk memburu orang-orang kafir Quraisy, sehingga ada peperangan namanya Hamra'ul Asad. Perang Hamra'ul Asad itu adalah perang yang tidak berapa lama dari setelah perang Uhud. Orang-orang kafir Quraisy dikejar oleh kaum muslimin dan mereka takut. Walaupun kaum muslimin banyak yang luka-luka, kondisinya itu bisa dikatakan perang, kalah perang, tetapi Allah memberikan perintah kepada beliau dan akhirnya membuat orang-orang kafir itu takut. Mereka pulang ke Mekah. Itu kurang lebih ya, tentang dinamika di perang Uhud, yang mana terbunuhnya Ubay bin Khalaf terjadi pada perang Uhud. Dan orang-orang yang melakukan permusuhan kepada Rasulullah pada periode Mekah ini, kebanyakan atau sebagian besar itu terbunuhnya di perang Badar. Ada Abu Jahal, kemudian juga ada nanti temannya Ubay yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid, itu meninggalnya, tewasnya pada perang Badar sebelum perang Uhud. Nah, tokoh kedua Uqbah bin Abi Mu'aid ini kawan dekat Ubay bin Khalaf. Nah, ini kisahnya agak unik ya. Jadi satu saat Uqbah bin Abi Mu'aid ini ingin mengundang Rasulullah SAW untuk makan, tetapi beliau tidak mau hadir sebelum Uqbah bin Abi Mu'aid ini masuk Islam. Maka akhirnya Uqbah bin Abi Mu'aid ini pura-pura masuk Islam, bersyahadat dan masuk Islam,
yang setelah itu kemudian mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri jamuan makan yang mewah yang disediakan oleh Uqbah ini, supaya ya ini dalam rangka untuk menunjukkan ketokohannya sendiri di hadapan orang-orang Quraisy. Karena Nabi Muhammad terpandang ya, walaupun dari sisi pemikiran tidak sama dengan orang-orang kafir, tetapi kan sangat diperhitungkan saat itu, sehingga siapapun yang mengundang Nabi Muhammad dan bisa hadir di majelisnya ini mendapatkan pujian daripada tokoh-tokoh Quraisy. Nah, itulah misi daripada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Jadi Nabi Muhammad akhirnya datang di jamuan makan yang disediakan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth ini. Nah, setelah proses jamuan selesai beberapa hari berikutnya, akhirnya Ubay bin Khalaf ini pulang dari luar kota, ya mungkin dari Syam habis berdagang atau tujuan bisnisnya ya. Pada saat mengetahui kawannya Uqbah bin Abi Mu'ayth ini masuk Islam ya, bergabung dengan kubu Nabi Muhammad, itu marah dan mengatakan kata-kata yang keras kepada teman akrabnya. Dikatakan, kenapa kamu murtad mengikuti agama Muhammad, keluar dari ajaran nenek moyang kita, begitu-begitu. Nah, kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth ini berusaha untuk meyakinkan kepada kawan dekatnya, tidak, saya tidak murtad, saya masih agamanya sama dengan kalian. Kata Ubay bin Khalaf, saya tidak percaya sebelum kamu meludahi wajahnya Muhammad. Itu challenge atau tantangan yang disampaikan oleh Ubay bin Khalaf kepada teman dekatnya. Kata Uqbah ini, baik, saya akan melakukannya ya. Jadi saat itulah Uqbah akan meludahi wajah Nabi Muhammad yang mulia, tetapi tidak bisa Allah Ta'ala menjadikan ludah yang keluar dari mulut kotornya Uqbah bin Mu'ayth ini kembali ke wajahnya sendiri dan membuat luka di wajahnya. Maka ya, dari perilaku yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth inilah Allah Ta'ala mengabadikannya dalam surah Al-Furqan ayat 27-29 sebagai bentuk peringatan dari Allah, siapapun di antara kita harus berhati-hati dalam hal pertemanan ini. Kata Allah, wa yauma ya'dhu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang lalim menggigit dua tangannya, yang dimaksud dua jarinya ya, seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Ya wailatan laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan, yaitu Ubay bin Khalaf tadi, sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Jadi dia tadi sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, sudah bersama dengan Nabi Muhammad, sudah ada ketertarikan untuk masuk Islam tadi, tetapi karena loyalitasnya kepada kawan akrabnya itu luar biasa, sangat kuat, maka dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Inilah jamaah sekalian ya, sebuah pelajaran yang perlu untuk kita ambil hikmahnya ya. Ada hikmah di sini, hikmah pengaruh teman yang akrab di dalam agama, di mana dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW, mathalul jalisi sholih wasu kahamil miski wa nafikhil kir. Permisalan teman yang baik, yang soleh, dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdika, imma an yuhdiyaka, wa imma an tabta'a minhu. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya.
Wa imma an tajida min rihan thayyibah. Kalau tidak keduanya, maka minimal engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Ini seperti teman yang baik ya. Seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi, minimal kita dioles-olesi dengan minyak wanginya, atau mungkin sekarang disemprot-semprot sehingga baju kita menjadi wangi, tangan kita, badan kita menjadi wangi. Sedangkan teman yang buruk itu seperti wanafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak. Kalau teman yang buruk yang seperti pandai besi itu bisa jadi membakar bajumu, wa imma an tajida rihan khabithah, dan bisa jadi engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Kalau bajumu enggak terbakar, maka bajumu itu akan terasapi ataupun terkena asap yang membuat baunya tidak sedap. Ya, kalau ini permisalan bergaul dengan pandai besi, tetapi kalau mungkin bisa dikiaskan ke yang lain. Kalau ada seseorang yang walaupun dia bukan perokok, tapi kalau temannya itu ahlul hisab ataupun perokok ya, maka ini akan membahayakan bagi orang yang tidak merokok, yang disebut perokok pasif. Justru lebih bahaya daripada perokok aktif. Kalau saat pulang ngapunten ya, di beberapa tempat itu ada kegiatan-kegiatan ritual keagamaan. Nah, rata-rata ahlul hisab ya, ketika pulang-pulang istrinya mengeluh, kok bajunya panjenengan baunya bau rokok ini ya, asap rokok ini ya. Itu karena berinteraksi dengan orang-orang yang suka merokok, ini akan memberikan dampak yang bahaya ya. Baik, ini perlu untuk kita waspadai. Dan ada hadis lain Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Kata agama di sini para ahli hadis maksudnya adalah ala tariqatihi wa ala sulukihi. Jadi seseorang akan mengikuti kebiasaan, mengikuti cara dan perilaku dari teman dekatnya. Kalau seseorang yang berteman dengan ahli Quran, maka orang ini akan kecipratan kebaikan dari Al-Quran yang dibaca, dihafalkan oleh temannya itu. Tapi kalau seseorang yang berteman dengan orang-orang yang fasik, dia suka berkata-kata yang kotor, suka misuh-misuh ataupun yang lainnya, maka ini akan bisa mempengaruhi orang yang sebenarnya baik dari sisi perilaku awalnya. Tapi kalau dia bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka itu akan tertular keburukannya. Ini sebagai rambu-rambu ya, peringatan bagi kita sendiri, orang tua, untuk anak-anak kita. Anak-anak kita ini sangat ditentukan oleh lingkungan di mana mereka bergaul. Kalau lingkungannya baik, kondusif ya, mereka sekolah di sekolah yang baik, islami, lingkungannya baik, gurunya baik, anak-anak yang maksudnya teman-temannya juga baik, insya Allah dia menjadi orang yang baik. Tapi kalau kebiasaan kawan-kawannya ini buruk, maka akan berimbas kepada anak-anak kita. Maka perlu kita waspadai ya, karena anak-anak ini sukanya nyoba-nyoba hal yang baru ya, yang mereka ini penasaran. Contoh yaitu seperti tadi budaya merokok. Kalau tidak betul-betul dibentengi oleh kita sebagai orang tua, oleh para ustadznya, oleh lingkungan yang baik, ini berbahaya. Dan bahkan di sebagian pesantren yang sudah baik lingkungannya, tetap saja mereka terpengaruh. Biasanya ada sebagian yang terpengaruh oleh tukang-tukang itu, yang biasanya sebagian pondok masih terus melakukan pembangunan. Tukangnya setiap hari datang dan itu mereka bebas merokok di tempat-tempat itu, sehingga kadang-kadang nyoba gitu ya, dikasih coba gratis gitu ya. Kemudian kok awalnya kok pahit, kok begini, tapi besoknya penasaran terus, akhirnya candu dan akhirnya membeli. Bahkan
gara-gara penasaran dan kecanduan rokok sampai kabur dari pondok dan membeli di warung-warung dan macam-macam lah ya. Akhirnya menjadi perokok yang aktif. Inilah bahaya anak-anak muda sekarang ini. Kerugian berteman dekat dengan yang berakhlak jelek, ikut menjadi jelek atau kita akan memperoleh kejelekannya. Sehingga di sini ada sebuah hikmah ya dari Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan persoalan teman ini, bergaul ini, wa fi jumlah secara umum, fayam bagi an yakuna fi man tu'athiru suhbatahu khamsa khisal. Hendaknya orang yang engkau pilih menjadi sahabat itu memiliki sifat 5 berikut ini. Memiliki 5 sifat berikut. Jadi ada 5 prioritas orang-orang yang perlu untuk kita jadikan sebagai sahabat. Yang pertama, an yakuna akilan. Kawan itu hendaknya orang yang berakal. Maksud akilan di sini aliman. Orang yang berilmu, orang yang cerdas, yang memiliki pengetahuan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, kita pilih kriteria teman yang pertama adalah an yakuna akilan. Dia punya ilmu, apakah ilmu dalam bab agama, sehingga sewaktu-waktu kita bisa bertanya kepadanya tentang segala macam hukum dalam bab akidah, ibadah, muamalah dan lain-lain, ataupun ilmu kaitannya dengan informasi dan pengetahuan-pengetahuan umum. Kita bisa bertanya kepada orang yang berilmu ini. Yang kedua, husnul khulqi, yaitu bagus perangainya, akhlaknya baik, memiliki budi pekerti yang baik, penyabar, kemudian juga lisannya terjaga, kemudian punya sifat yang tawadhu, rendah hati, punya sifat yang lapang dada, pemaaf. Pokoknya akhlak hal yang baik itu ketika dimiliki oleh teman ini, maka itulah kita prioritaskan. Yang ketiga, yaitu ghairu fasik. Teman ini bukan orang yang fasik. Fasik artinya dosa besar ya, ataupun kemaksiatan. Fasik itu adalah keluar dari ketaatan. Jadi orang-orang yang melakukan dosa besar, orang muslim tetapi dia suka melakukan dosa besar, ini orang yang fasik. Yang kadang-kadang ironisnya orang-orang fasik ini bahkan dijadikan sebagai rujukan di masyarakat, mungkin sebagai pengurus di organisasi desa, atau mungkin bahkan menjadi imam di salah satu masjid atau musola, padahal dia orang fasik. Nah, ini bahaya ya. Kemudian yang keempat adalah wala muqtadi, bukan ahli bid'ah. Pernah kita kaji ya beberapa pertemuan tentang masalah bid'ah. Bukan rajin ataupun dia tidak melakukan hal-hal yang kaitannya dengan ibadah ataupun akidah yang tidak ada aturan, tidak ada juklak-juknisnya dari Allah maupun dari Rasulnya. Itu pemahaman sederhana dalam masalah bid'ah ini. Kalau orang yang suka melakukan inovasi dalam bab-bab tertentu kaitannya hablum minallah yang tidak ada aturannya dari Allah dan Rasulnya, maka perlu kita hindari supaya kita tertular dengan kebiasaan yang dilakukan. Yang kelima, wala harisan ala dunya, dan bukan orang yang rakus dengan dunia. Ini disebutkan di Mukhtasar Minhajul Qasidin. Tidak materialis. Yang terakhir ini kadang-kadang susah ya. Kalau sudah bicara tentang masalah bisnis, masalah perdagangan, biasanya yang dibicarakan adalah target-target, tujuan-tujuan, bagaimana cara untuk meng-closing, cara untuk mendapatkan supaya produknya laku, begini begitu. Ini ya boleh-boleh saja, silahkan ya kalau dalam bab itu, tetapi jangan menjadikan pembicaraan itu sebagai sesuatu yang mendominasi semuanya. Pada dasarnya kita berdagang, berbisnis itu adalah untuk memenuhi perintah Allah. Fantashiru fil ardi. Jadi kita diperintahkan kalau di sholat Jumat itu setelah sholat Jumat selesai maka
Fantashiru fil ardi, pertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia dari Allah. Karunia itu adalah bentuknya dalam perdagangan, silahkan halal, tetapi jangan sampai mengabaikan hal-hal yang kaitannya dengan ibadah mahdoh. Jangan sampai perdagangan melupakan sholat dan bentuk-bentuk ibadah mahdoh itu. Nah, 5 inilah orang yang berakal, yang baik akhlaknya, yang tidak fasik, bukan ahli bid'ah, dan dia tidak antusias atau tidak materialis dalam bab dunia tadi. Adapun tokoh ketiga yang kita bicarakan adalah Al-Akhnas bin Syariq. Ini dari sekutu Bani Zuhrah. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menceritakan atau latar belakangnya adalah tentang tokoh ini. Di antaranya surat 68 ayat 10 sampai ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, wala tuti' kulla halafim mahin, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, hammazim masya'im binamin, yang banyak mencela, yang kian kesana kemari itu menghamburkan, menyebarkan fitnah. Kemudian manna'ilil khairi mu'tadin athim, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Utulim ba'da dzalika zanim, yang kaku kasar selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Jadi di sini ada larangan Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti setiap orang yang berkarakter di atas. Ada 9 keburukan personal yang disindir di ayat di atas, kata Ibnu Katsir tadi, walaupun ayat ini dilatar belakangi oleh profil Akhnas bin Syariq, yang mana kalau kita sebutkan ataupun kita teliti di biografi Akhnas bin Syariq ini, dia pernah pura-pura masuk Islam. Ibnu Abbas menceritakan suatu ketika ada kalangan kaum munafikin yang datang kepada Rasulullah. Di antara namanya adalah Akhnas bin Syariq Ats-Tsaqafi. Ia datang menghadap Rasulullah untuk mempertontonkan keislamannya sambil mencela sebagian sahabat yang tulus, yang telah berjuang. Di antaranya adalah Khubayb. Itu dicela, direndahkan oleh Akhnas ini. Saat itu Khubayb sudah mati syahid ya, tetapi masih dicela oleh orang-orang seperti Akhnas ini yang pura-pura masuk Islam sehingga disebut munafik. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 204 dan 205. Wa minan nasi ma yu'jibuka qawlu fil hayati dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbi wa huwa alatul khisam. Jadi ada di antara manusia yang pura-pura ucapannya itu luar biasa ya, yang bisa memukau Rasulullah tentang kehidupan dunia, menarik hatimu dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah orang yang menentang berpaling keras. Jadi permusuhannya kepada Islam sangat keras, tapi pura-pura saja secara zahir seperti muslim. Nah, di sini ada kembali kepada ayat yang kita baca tadi ya. Ada 9 sifat buruk yang disematkan kepada Akhnas dan kepada siapapun yang melakukan permusuhan kepada dakwah-dakwah Islamiyah. Yang pertama itu halaf, banyak bersumpah. Tidak peduli apakah sumpahnya itu benar atau tidak, berani mengotori asma Allah. Jadi dia mengatakan demi Allah begini begitu ya, padahal sumpahnya untuk menutupi kebohongannya. Ya, seperti kalau di era Madinah, yaitu ada Abdullah bin Ubay bin Salul ya, yang pada saat dalam perjalanan melakukan provokasi kepada kaum muslimin supaya orang-orang Ansor menolak orang-orang Muhajirin, tetapi pada saat dikonfrontasi, diklarifikasi kepadanya, dia tidak mengakui perkataannya yang telah disampaikan, ya, bersumpah-sumpah, sehingga menjadi latar belakang turunnya surah Al-Munafiqin. Kemudian mahin, sifat kedua adalah kehinaannya terkait dengan halaf. Tidaklah orang yang berani berbuat demikian, melainkan orang yang hina. Dia bersumpah yang ada unsur kebohongannya, maka itulah justru
menghinakan dirinya. Yang ketiga, hamaz, banyak mencela, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya tentang surah Al-Humazah. Jadi dia mencela secara lisan. Kemudian berikutnya adalah masya'im binamim, suka menghambur fitnah, adu domba. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah nammamun, tidak akan masuk surga orang yang banyak mengadu domba. Kemudian Nabi juga pernah mengatakan, khiyaru ibadillah alladzina idza ru'u dzukirallah, sebaik-baik hamba adalah jika terselip dalam hatinya riya, maka dia segera ingat pada Allah. Jadi kadang-kadang ada unsur riya pada saat kita melakukan perbuatan, ya, terutama yang dilihat oleh orang lain. Ada dalam hati mengharapkan pujian dari orang lain, maka dia segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu sebaik-baik orang, ya. Kebalikannya, wa syiraru ibadillah al-masya'una bin namimah, seburuk-buruk hamba Allah ialah orang yang berjalan ke sana kemari menebar hasutan adu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbah, orang yang membuat kerusakan, memisahkan antara orang-orang yang terjalin kasih sayangnya. Al-baghuna al-barra'u al-anaf, jadi mereka adalah orang-orang yang mengharapkan terjadinya masalah di antara orang-orang yang tidak berdosa. Inilah orang yang disebut namam, orang yang suka namimah. Dalam bahasa kita provokator, ya. Namam itu artinya provokator, perbuatannya adalah provokasi. Orang yang baik-baik tetapi diadu domba. Nabi pernah berjalan di sebuah kuburan, ya. Kemudian ada 2 kuburan di situ, dan Nabi mengatakan 2 orang yang ada di 2 kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Ta'ala, mendapatkan azab kubur. Kata beliau, wa mal yu'adzabani fi kabir, sebenarnya 2 orang ini tidak disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu, kata Rasulullah, adalah la yastanzihu minal baul, tidak bersuci setelah buang air kecil. Biasanya kalau orang yang tidak bersuci itu la yastatiru, tidak berlindung. Jadi kalau kadang-kadang ya kita sedang naik kendaraan, itu ada yang menepi, nah, kemudian dekat dengan mobilnya itu ada orang yang lagi buang air kecil, ya. Kok kenapa enggak berhenti di rest area ataupun di musola, di masjid kan banyak toilet, ya, tapi berhenti di pinggir jalan terus tidak malu-malu, ya, buang air kecil di situ. Ini bahaya, ya. Berat orang seperti itu, terancam mendapat siksa kubur. Yang kedua, yamshi binamimah, orang yang diazab di kuburan ini karena berlaku namimah, adu domba. Dan jemaah sekalian, sayangnya sekarang ini, mohon maaf, ya, banyak sekali orang-orang yang mungkin, ya, lalai atau mungkin gara-gara supaya menjadi viral, ya, dan banyak followernya atau banyak subscribernya, ya, kalau itu YouTube, ini menghalalkan segala cara. Ada 2 orang ustadz misalnya yang sama-sama terkenal, yang followernya ribuan bahkan mungkin jutaan, ceramah 1 jam dipotong 1 menit dengan tema yang kontroversi, kemudian dikonfrontasi dengan tema ustadz yang lain, ceramah 1 jam dipotong 1 menit, seolah-olah 2 ustadz ini saling bertengkar, saling beradu pendapat, berbeda pendapat dalam satu masalah. Padahal 2 orang ustadz ini sama-sama teman, tidak ada masalah, tidak ada perseteruan, gara-gara orang yang punya konten kreator ini, dia menjadi berseteru, ya, dan followernya semakin banyak karena saling membantah satu dengan yang lain. Nah, ini hati-hati, ya. Orang-orang yang seperti ini banyak, ya, kalau dilihat ini kita perlu untuk waspada. Dari sekian banyak channel-channel yang tersebar luas, yang terutama konten-konten dakwah itu
sebagian besar tidak bisa dipertanggungjawabkan validasinya atau sanadnya. Mereka tidak punya latar belakang syar'i, tetapi punya channel yang itu berisi tentang ulum syar'iyah. Ini kan ironis. Bagaimana orang yang tidak punya latar belakang keilmuan dalam bidang syariah, tapi membuat channel-channel seperti itu yang tujuannya hanya untuk materi saja, supaya mendapatkan keuntungan materi dari banyaknya pengikut dari yang tersebar luas di media massa tersebut. Nah, inilah perlu kita waspadai, yang konten-kontennya justru merusak di masyarakat. Nah, kemudian sifat berikutnya manna'ilil khair, enggan berbuat baik padahal dia mampu melakukannya. Abdullah bin Amr bin As menceritakan bahwa Nabi pernah mengatakan tentang ahlun nar, ya. Ciri penduduk neraka ini dalam sebuah hadis dikatakan kullu ja'dhariyin jawadin mustakbirin, kemudian jama'in manna'in. Jadi penduduk neraka itu ciri-cirinya ada 4 di sini. Setiap orang yang buruk perangainya, yang kedua yang angkuh, yang ketiga sombong, kemudian yang keempat adalah tamak lagi kikir. Bahkan 5 di sini, ya. Jama'in itu adalah suka mengumpulkan harta, kemudian manna'in orang yang kikir, yang pelit, yang bakhil. Ja'dhari ini dalam versi para ulama hadis menceritakan atau menafsirkan orang yang buruk perangainya, yang suka teriak-teriak. Kadang-kadang dia berteriak-teriak di pasar atau di tempat-tempat tertentu yang tidak ada latar belakangnya, ya. Moro-moro dia teriak-teriak meninggikan suara yang itu tidak ada manfaatnya, malah mengganggu kepada tetangga-tetangganya. Nah, ini orang-orang yang kalau kita lihat di sini sifat-sifat buruk yang kaitannya dengan manusia, tetapi konsekuensinya berat. Sifat-sifat buruk inilah yang nantinya akan menjadikan orang-orang ini masuk ke neraka. Sifat berikutnya adalah mu'tadin, melampaui batas, melanggar perintah serta larangan yang ditentukan Allah. Kemudian athim, banyak berbuat dosa dan membiasakannya, tidak menghiraukan apa yang diperbuatnya, tidak bertobat setelah melakukan hal-hal yang khilaf. Kemudian utulin, kaku dan kasar, garang atau keras, kasar, mempergauli manusia dengan kekasaran dan kekerasan. Kata-katanya kasar, perilakunya kasar, sehingga tidak disukai oleh kawan-kawannya dimanapun dia berada. Bahkan mungkin istrinya sendiri nggak suka, karena yang sebenarnya yang disebut KDRT itu bukan soal fisik saja, tapi ada KDRT verbal, dan itu lebih menyakitkan. Kalau fisik mungkin bisa sembuh, bisa normal, tapi kalau kekerasan verbal ini susah. Kalau wanita sudah disakiti dari sisi kata-katanya, maka itu akan terus tidak bisa dilupakan. Kemudian zanim, terkenal kejahatannya, sudah dikenal dengan sifat tersebut. Ada juga yang menyebutkan bahwa zanim adalah orang yang mengaku dari satu kaum padahal bukan dari mereka. Disebutkan bahwa ia adalah Akhnas bin Syarik ini. Diriwayatkan dalam hadis mursal bahwa Nabi bersabda, la yadkhulul jannah al-jawad al-ja'dhari wal-utul az-zanim. Tidak dapat masuk surga orang yang angkuh, yang buruk perangainya, kaku, kasar, lagi terkenal kejahatannya. Larangan mengikuti di atas bukan berarti harus wujud dulu 9 karakter baru dilarang mengikuti. Namun satu saja sifat tersebut ada pada diri seseorang sudah cukup membuat kita tidak layak untuk hormat kepadanya. Sifat-sifat buruk, perangai-perangai yang buruk itulah yang harus kita waspadai, dan kita tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang seperti itu, karena ibaratnya seperti racun yang bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan rohani kita. Demikianlah jemaah sekalian, ada pelajaran yang perlu kita ambil di sini, ya, tentang permusuhan tekanan dari orang-orang Quraisy kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bisa menjadi hikmah, pelajaran bagi kita semuanya untuk kita aplikasikan aktual dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari. Ada jenis-jenis orang seperti itu. Kita perlu bersikap dewasa dalam menghadapinya, ya, dengan kepala dingin, ya, dengan cara-cara yang hikmah, tidak dengan konfrontasi yang itu justru kontraproduktif,
tapi dengan cara-cara yang tepat supaya dia insaf dari kesalahan-kesalahannya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.